Kisah ini berlanjut setelah Wang Ling meledakkan tubuh pemimpin kelompok utusan aliansi kultivator. Mendapatkan informasi bagaimana Sun Yunsan dan adik perempuannya jatuh ke dalam kendali pemimpin aliansi. Wang Ling lalu bertanya letak aliansi kultivator. Sun Yunsan berkata terletak di antara perbatasan negara iblis api dan negara iblis emas. Tempat itu dipenuhi kabut beracun, sehingga tersembunyi dengan baik. Wang Ling yang mendengar ini sudah memutuskan untuk pergi ke sana dan membalas dendam. Karena mereka telah memprovokasinya 2 kali, Wang Ling pasti menebak mereka akan melakukan tindakan serupa dan itu tidak bisa ditoleran. Sun Yunsan dengan tulus sangat berterima kasih dan akan membalas kebaikan Wang Ling jika bisa kembali ke planet Tianyun. Sebelum meninggalkan suku pemurnian jiwa, Wang Ling dengan santai melambaikan tangan kanannya. Para kultivator aliansi kultivator yang tersisa ditangkap oleh Wang Ling dan menghilang. Sementara itu perang di negara iblis api terus berlanjut. Pembantaian yang terus-menerus menyebabkan banyak darah mengalir di tanah, sehingga seluruh negeri iblis api dipenuhi bau darah. Di perbatasan negara iblis api dan negara iblis emas, sebuah meteor melesat melintasi langit yang berjarak 5.000 km dari tebalnya kabut racun. Cahaya yang mengelilingi meteor itu menghilang, menampakkan Wang Ling ketika dia tiba di luar kabut tebal. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 kultivator muncul di sampingnya. Wang Ling memberikan sebuah giok kepada Sun Yunsan untuk menangkal efek benih surgawi di dalam tubuhnya di saat kritis. Di dalam kastil, seorang tatua pendek yang disebut leluhur bermeditasi, ditemani 3 wanita cantik. Salah satunya adalah Sun Raunan. Untaian gas merah muda keluar dari mulut dan hidung ketiga wanita itu, membentuk sosok wanita ilusi makhluk surgawi yang menari-nari di sekitar patua itu. Dia menarik nafas menelan ilusi tersebut dan ketiga wanita itu sangat letih, bahkan menunjukkan tanda-tanda penuaan. Leluhur itu membuka matanya saat Wang Ling melangkah maju, memasuki kabut beracun dan berteriak, "Pusaran jiwa!" Kabut racun dengan cepat tersedot ke dalam genggaman tangan Wang Ling, menjadi bola racun dan sebuah kastil terlihat di kejauhan. Hampir 100 kultivator melayang di luar kastil dengan wajah terkejut menatap bola kabut di tangan Wang Ling. Wang Ling dengan dingin melihat kerumunan dan menemukan salah satu dari murid definisi biru sekte takdir surgawi. Dia terkejut melihat Wang Ling secara spontan menarik pandangannya. Wang Ling menyuruh mereka membuka jalan dengan suaranya yang membawa tekanan kuat dari kultivator kekuasaan. Semua orang tanpa sadar berpencar, tetapi masih ada yang masih keras kepala menghalanginya. Salah seorang pemuda yang mengenakan jubah tau meneriaki Wang Ling karena berani menerobos aliansi kultivatornya. Namun belum selesai berbicara, tatapan dingin Wang Ling menusuk matanya seperti pedang tajam. Pemuda itu langsung muntah darah menerima tekanan niat membunuh tersebut, membuat kultivator lainnya semakin membuka jalan menuju kastil. Suara lantang tiba-tiba terdengar dari dalam kastil, memerintahkan membunuh Wang Ling. Penjaga surgawi melesat keluar segera, melepaskan berbagai mantra, menciptakan berbagai binatang buas ganas, menerkam ke arah Wang Ling. Tanpa ranah kultivator kekuasaan, bahkan jika mereka memiliki kekuatan kultivator kekuasaan, mereka hanyalah cangkang kosong. Hanya satu pukulan saja sudah cukup. Wang Ling menunjuk dengan jarinya saat berbicara dan melepaskan jurus jari kematian yang dipadukan dengan hati daunnya. Pilar cahaya hitam menerobos berbagai binatang ilusi sebelum dihancurkan dan langsung menusuk dada pria berbaju hitam itu hingga mati. Segera setelah itu sebuah suara yang sangat berwibawa terdengar dari dalam kastil, menanyakan siapa dirinya.
Wang Ling terus berjalan menuju kastil sembari berkata, "Kau telah memprovokasiku 2 kali. Setelah aku datang sekarang kau bertanya siapa aku?" Ekspresi patua itu suram melihat Wang Ling telah mencapai tahap kekuasaan dan memiliki daunnya sendiri. Dia mengklaim tidak pernah menyinggung siapapun yang bermarga Wang. Sun Raonan berkata dengan lembut di samping Pak Tua itu, "Dia pasti Wang Ling." Leluhur itu langsung tersentak, tidak menyangka bahwa Wang Ling telah mencapai tingkat ini. Jika dia tahu tentang ini, dia tidak akan pernah memprovokasi Wang Ling mengingat kepribadiannya. Jadi leluhur itu berkata, "Rekan kultivator Wang, tadi akulah yang ceroboh, menyinggungmu 2 kali. Kau sudah membunuh 2 penjaga surgawiku, jadi kita impas. Hari ini aku tidak akan mempersulitmu, jadi kau bisa pergi. Setelah hari ini jalan kita tidak akan bersinggungan lagi." Sun Raonan dan 2 lainnya terkejut mendengar perkataannya. Wang Ling berjalan menuju kastil sembari berkata, "2 penjaga surgawi hanyalah 2 giok yang pecah. Bagaimana bisa menghapus kesalahanmu karena telah menghinaku?" Ekspresi lelaki tua pendek itu di dalam kastil berubah. Matanya memancarkan sinar keemasan. "Sungguh orang yang sombong, kau hanyalah kultivator kekuasaan tahap awal. Apa kau berpikir aku tidak bisa membunuhmu? 8 penjaga surgawi yang tersisa, panggil Kaisar Surgawi dan bunuh orang ini." 8 orang keluar dari kastil dengan kecepatan kilat dan memancarkan tekanan serta aura kultivator kekuasaan. Mereka duduk dalam posisi formasi yang mengandung aura hukum surgawi. Tangan mereka terus-menerus membentuk berbagai segel. Aura yang dipenuhi energi spiritual surgawi meledak keluar dari tubuh mereka, terakumulasi di atas mereka dan berubah menjadi avatar pria parubaya di langit yang memancarkan semburan energi spiritual surgawi dan memegang pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Semua kultivator di sekitarnya berlutut dan dengan hormat sebagai kultivator alam bawah memberi hormat kepada Kaisar Langit. Leluhur di dalam kastil tertawa, menegaskan dirinya berasal dari alam surgawi yang hancur dan beruntung sampai di sini. Semua mantraku adalah mantra surgawi sejati, bukan hal yang bisa kau lawan. Belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang, tetapi jika kau masih memprovokasiku, kau pasti akan mati. Wang Ling mengabaikannya, matanya memancarkan cahaya ketika mengangkat tangan kanannya, dan langit menjadi gelap. Sungai dunia bawah turun dan berputar mengelilingi Wang Ling, lalu langsung menyerang bayangan pria paruh baya itu. Pada saat itu, energi spiritual surgawi di dalam 8 penjaga surgawi meledak seperti badai yang dahsyat, memasuki avatar pria parubaya dan keanggunan yang tak terbayangkan ketika menghunuskan pedangnya ke arah Wang Ling. Hembusan angin menerpa tubuh Wang Ling. Meski tidak ada kekuatan menyerang, tetapi dia merasa ingin mundur karena jiwa asalnya seperti akan runtuh. Namun hati daunnya sangat teguh dan tetap melangkah maju. Di saat itu juga 8 penjaga surgawi memuntahkan seteguk darah yang mengandung kekuatan energi spiritual surgawi dan esensi kehidupan mereka. Darah itu terserap oleh avatar pria paruhbaya yang semakin cerdas melihat Wang Ling. Saat kaki Wang Ling akan melangkah, avatar pria parubaya mengucapkan sesuatu. Gelombang sonik terpancar darinya dan menghantam tubuh Wang Ling. Telinga Wang Ling dipenuhi dengan gemuruh yang tak terbayangkan menerima serangan tersebut. Namun Wang Ling dapat dengan mudah menetralisir gelombang sonik. Dia mengambil langkah menyebabkan ke-8 tubuh penjaga surgawi itu bergetar dan mata mereka menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama, sungai dunia bawah mengalir deras, menghantam avatar pria parubaya dan dihancurkan. Setelah itu Wang Ling menyatu dengan sungai dunia bawah, membentuk naga raksasa yang segera menerobos 8 penjaga surgawi sebelum dihancurkan. 8 giok retak muncul dan ditangkap oleh Wang Ling sebelum disimpan.
Raungan marah terdengar dari kastil. Pilar cahaya energi spiritual surgawi yang sangat murni meledak keluar, dibebankan ke arah Wang Ling. Namun serangan tersebut dengan mudah diblokir oleh sungai dunia bawah di bawah kontrol Wang Ling. Setelah itu sungai dunia bawah tercerai-berai menjadi pusaran air yang menyapu area sekitar, menyebabkan kastil hancur dihantam dengan suara gemuruh yang mengguncang seluruh negeri. Patua itu berteriak marah pada Wang Ling, berkata sudah banyak bersabar karena tidak ingin menjadi musuh. Untuk kesekian kalinya dia meminta Wang Ling untuk pergi, jika tidak akan membunuhnya tanpa ampun. Tatapan Wang Ling dingin, dia menunjuk ke depan dan jurus jari kematian menyerang Patua itu. Menghadapi serangan ini, Patua itu terpaksa mengeluarkan giok biru seukuran kepalan tangan, membentuk segel dan berteriak benih surgawi. Batu giok berubah menjadi ular menari yang tak terhitung jumlahnya menelan pilar cahaya kematian. Wang Ling jelas mengetahui bahwa itu adalah makanan binatang surgawi. Patua itu memerintahkan makanan binatang surgawi menelan Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan bendera jiwa. Fragmen jiwa King Ling emas muncul mengeluarkan raungan. Tubuh King Ling bergetar dan kepalanya yang besar menatap mangsa makhluk surgawi yang menyerbu. Tatapannya seperti iblis yang telah kelaparan selama 10.000 tahun dan akhirnya melihat makanan. Patua itu berseru dengan hati bergetar tak percaya melihat King Ling surgawi. Makanan binatang surgawi langsung berhenti, berbalik untuk kabur melihat musuh bebuyutan mereka. Namun King Ling segera menghisap semua makanan binatang surgawi, diubah menjadi energi yang sangat bergizi baginya. Adegan ini membuat pria tua pendek itu tercengang. Dia akhirnya terpaksa mengeluarkan sebuah kuas putih yang memancarkan aura keagungan. Patua itu bertanya apakah Wang Ling juga mengenali benda ini. Wang Ling mengerutkan kening, tak menjawab pertanyaannya dan mengeluarkan kereta pembunuh dewa. Karena tidak tahu, Patua itu memberitahu bahwa kuas ini adalah sesuatu di bawahnya saat dia di alam surgawi, digunakan untuk mencerahkan para kultivator alam bawah. Setelah menjelaskannya, dia mengancam akan menyerangnya jika tidak pergi. Namun Wang Ling berkata tidak perlu terus menyuruhku pergi. Aku sudah menyadari meskipun kau berada di tahap pertengahan kekuasaan, kamu sama seperti para penjaga surgawi itu. Tak satu pun dari kalian memiliki energi asal di dalam tubuh kalian. Merasa malu, rahasia terbesar terungkap oleh Wang Ling. Patua itu mengayunkan kuas di tangannya sembari memuntahkan darah dan menggambar sebuah simbol dengan satu goresan. Saat simbol terbentuk, sebuah kekuatan dahsyat mulai menyebar darinya. Wang Ling terkejut sekaligus senang karena melihat simbol itu persis sama dengan jalur di dalam gua. Dia telah berusaha untuk menggambar simbol itu, tetapi hasilnya mengecewakan dan sekarang sesuatu yang diinginkannya muncul di depan mata. Wang Ling menunjuk ke kereta pembunuh dewa dan berteriak binatang petir. Kilat dan guntur tiba-tiba muncul di langit dan menghantam kereta. Binatang buas bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir, mengeluarkan raungan yang membuat seluruh langit bergemuruh diiringi kilat. Tepat setelah itu terjadi, simbol yang memancarkan keagungan melesat ke arah Wang Ling. Binatang petir meraung dan melangkah maju. Kilat menyambar dari langit, menciptakan pemandangan luar biasa dari hujan petir yang turun menghantam simbol tersebut. Di bawah korosi terus-menerus kekuatan petir, simbol melemah dan akhirnya hancur. Di sisi lain, Patua itu terkejut sekaligus takut mati, berbalik dan dengan cepat melarikan diri. Dalam kemadikan, dia bertanya-tanya latar belakang Wang Ling dan bagaimana bisa sekuat ini. Jika berhasil lolos, dia akan menghancurkan kepala kultivator kota iblis kuno yang memberitahunya informasi salah tentang Wang Ling. Sementara mata Wang Ling memerah karena Patua itu bagaikan peti mati harta karun berjalan dan dengan cepat mengejar. Patua itu dipenuhi kemarahan saat terus melesat terbang melarikan diri.
Jatuh dalam situasi ini, dia kembali mengingat masa lalu dia dikejar-kejar oleh para kultivator kuat. Melihat Wang Ling akan segera menyusul sembari mengirimkan pilar cahaya hitam, Patua itu menggambar simbol dan memblokir serangan tersebut. Kaki Patua itu tanpa ampun menerjang maju saat lonjakan api terpancar di tubuhnya dan keberadaannya menghilang di depan Wang Ling. Wang Ling terkejut melihat Patua itu telah menggunakan 10 mantra pelarian selama pengejaran. Tapi mantra pelarian ke-11 ini sangat berbeda. Namun di bawah pencarian indera ilahi, Wang Ling dengan mudah menyusul Patua itu dari jarak 15.000 km jauhnya. Melihat Wang Ling kembali, Patua itu akhirnya terpaksa melemparkan kuas putih ke dalam kekosongan, berharap Wang Ling akan berhenti mengejarnya. Setelah itu dia meningkatkan kecepatannya 100 kali lipat. Wang Ling mengeluarkan pedang surgawi dan pedang bulan. Mereka diperintahkan untuk mengejar kuas putih ke dalam kehampaan. Wang Ling kemudian menggunakan teknik teleportasi tingkat tinggi untuk menyusul Patua itu. Di waktu yang sama, Patua itu dipenuhi keputusasaan dengan sangat terpaksa mengeluarkan jaring penangkap surgawi sebagai upaya terakhirnya. Karena kendali harta tersebut sangatlah lemah, dia takut menjadi bumerang baginya. Kemudian Wang Ling muncul di depan Patua itu melalui kehampaan. Patua itu segera melemparkan jaring penangkap surgawi yang tiba-tiba meluas tanpa batas. Seberkat cahaya hijau dari langit dan bumi mulai menyatu. Dia juga segera menarik diri untuk lari sembari berteriak jebak dia dengan dipenuhi harapan dan kegilaan. Wang Ling melihat cahaya hijau bertindak waspada dan akan segera mengaktifkan mantra teleportasi tingkat tinggi untuk melarikan diri dari cahaya hijau. Namun tepat pada saat itu, cahaya hijau itu tiba-tiba melaju lebih cepat dan mulai menyipit dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya saja sasarannya bukanlah Wang Ling, melainkan pria tua pendek yang hampir gila itu. Setelah Patua itu ditangkap oleh senjatanya sendiri, dia dipenuhi dengan kesedihan berjuang untuk membebaskan dirinya. Tetapi sia-sia saat tubuhnya akhirnya tidak bisa bergerak lagi dan hanya bisa mengutuk jaring penangkap surgawi pembawa malapetaka. Setelah itu dibawa ke hadapan Wang Ling. Wang Ling terkejut sebagai kultivator yang telah berkultivasi selama 700 tahun untuk pertama kalinya melihat seseorang yang terjebak oleh hartanya sendiri dan diserahkan langsung kepadanya. Ini sungguh pemandangan yang langka. Wang Ling tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kemudian Wang Ling membawa Patua yang bernama Huang Yu kembali ke suku pemurnian jiwa. Tetapi sebelum dibunuh, dia menanyakan identitas dan latar belakang Huang Yu. Awalnya Huang Yu menolak diinterogasi, tetapi di bawah ancaman dan tekanan dari Wang Ling yang akan memurnikan jiwa asalnya, dia akhirnya berbicara. Di saat itu juga Suli Gao dan pedang bulan keluar melalui portal, berhasil membawa pena sentuhan abadi. Wang Ling memegang pena sentuhan abadi, energi spiritual surgawi memasukinya. Cahaya emas tiba-tiba bersinar sangat terang dari menara dan seluruh anggota suku pemurnian jiwa berlutut. Wang Ling membuka matanya yang memancarkan cahaya emas. Dia mulai mengukir simbol sampai 3 goresan. Gelombang cahaya keemasan menyebar keluar darinya, menyelimuti langit dan bumi, seolah-olah mengandung dao surga dan aura keagungan. Aura surgawi tiba-tiba menyebar dari tubuh Wang Ling seperti seorang immortal. Huang Yu dipenuhi keterkejutan melihat Wang Ling sembari berseru Kaisar Surgawi. Setelah itu Wang Ling mulai menginterogasi Huang Yu. Ternyata Huang Yu sama sekali bukan seorang immortal, tetapi secara tidak sengaja tersesat ke sebuah gua yang terbengkalai di mana dia menemukan 2 tas penyimpanan.
Huang Yu menyimpan kantong penyimpanan tanpa segel indera ilahi, tetapi kantong penyimpanan lainnya yang disegel dengan indera ilahi dicuri oleh sepasang kultivator. Inilah sebabnya Huang Yu menyamar sebagai seorang kultivator dan menggunakan makanan binatang surgawi untuk mengendalikan kultivator lain. Sekarang Wang Ling telah merebutnya, langsung memperoleh 3 harta abadi agung, pena sentuhan abadi, tali pengikat abadi, dan sarung pengorbanan roh. Selain itu, Wang Ling juga mendapatkan sebuah giok yang berisikan sebuah cara menggunakan 3 harta tersebut dan mantra surgawi. Di dalamnya juga tersimpan sebuah jejak ingatan tentang entitas kekasih Zhao Yi. Saat indera ilahinya memasuki batu giok, Wang Li melihat Kaisar Dewa Hujan Biru memberikan 4 hadiah pada King Shuang karena telah menjadi jenderal surgawi alam hujan. Pena sentuhan abadi adalah harta karun yang dikumpulkan dari 12 matahari, sehingga dipenuhi dengan kekuatan matahari dan luar biasa kuat. Jaring penangkal surgawi telah memiliki kecerdasan. Sarung pengorbanan roh terbuat dari logam surgawi asal dan sangat meningkatkan kekuatan pedang surgawi selama penggunaan. Karena petunjuk-petunjuk ini dan fakta bahwa kekasih Zhao Yi memiliki pedang abadi hujan, Wang Li menyadari bahwa mayat wanita berpakaian putih itu adalah putri Kaisar Abadi Hujan Biru. Untuk memverifikasi hal ini, Wang Ling langsung mengeluarkan pagoda surgawi dan melihat mayat wanita berpakaian putih itu. Kemudian menggunakan setetes darah keturunannya, diteteskan pada batu giok dan membuka gulungan giok yang disegel, dan melihat metode pelatihan mantra surgawi penghentian tingkat rendah. Sekarang buktinya meyakinkan, kekasih Zhao Yi memanglah putri Kaisar Surgawi King Ling. Wang Ling kemudian memulai pelatihan inisiatif dalam teknik penghentian, bersiap untuk menggunakannya sebagai kartu andalannya. Ternyata teknik imobilisasi telah menjadi kartu truh terkuat Wang Ling di masa depan. Saat ini teknik ini hanya bisa dapat melumpuhkan tubuh, tetapi nantinya dapat melumpuhkan roh primordial, bahkan kekuatan abadi, dan yang paling luar biasa bahkan dapat mengendalikan alam semesta.